mendatangi kantor Pemkot Bandar Lampung pada Selasa, 6 November 2021. Datangnya mereka diiringi raut wajah yang mengekspresikan kekhawatiran. Berdasarkan keterangan salah satu di antaranya bahwa mereka akibat adanya rencana penertiban. Besok, Rabu 17 November 2021 kita dapat info kita akan digusur. Makanya kita datang untuk bertemu wali kota. Mungkin jumlah PKL yang ada di sini ada 80-an pedagang, sebutnya. Untuk diketahui, Jalan Bukit Tinggi terletak di belakang bangunan Pasar Bambu Kuning, Bandar Lampung. Sementara itu, pemerintah Kota Bandar Lampung membenarkan akan menertibkan pedagang kaki lima atau PKL di Jalan Bukit Tinggi, Kompleks Pasar Bambu Kuning. Penertiban itu dilakukan besok pada Rabu 17 November 2021. Insya Allah akan tetap ditertibkan, kata Kepala Dinas Perdagangan Pasar Bandar Lampung Wilson Faisal pada Selasa 16 November 2021. Hal itu dikaitkan setelahnya adanya puluhan PKL yang mendatangi kantor pemerintah setempat di hari yang sama. Menurut Wilson, penertiban tersebut sejalan dengan penertiban PKL di Jalan Imam Bonjol pada Senin 15 November 2021. Di mana penertiban tersebut masih membahas tentang kerapihan lokasi di sekitar Pasar Bambu Kuning dan Pasar Semenep. Dalam hal ini kita perlu kerjasama dengan semua pihak antara masyarakat dan juga pedagang, bahwa ini adalah kebijakan Pemda yang tidak boleh berjualan di sepanjang jalan, ucap Wilson. Berita selanjutnya datang dari Jalan Tuba. Tubaba berlubang jalan provinsi yang menghubungkan Kabupaten Tulang Bawang dengan Tulang Bawang Barat atau Tubaba butuh perhatian. Pasalnya di ruas jalan ini tidak sedikit dijumpai lubang yang bertebaran. Selain itu mengganggu kenyamanan pengendara yang melintas. Lubang yang bertebaran di ruas jalan ini cukup membahayakan pengendara. Dede Anugrah, warga setempat menyebut ketika malam hari atau dalam kondisi hujan, kendaraan bisa berjungkal lantaran terjebak ke lubang. Nggak nyaman kalau berkendara dengan kondisi jalan seperti ini, kata Dede, pada Selasa 16 November 2021 siang. Apalagi ruas jalan ini merupakan akses utama menuju pintu tol dari arah Menggala maupun Tubaba. Mohon perhatiannya Pemprov, imbuhnya. Dua bandit curas dijaring petugas Satreskrim Polresta Bandar Lampung. Jajaran Satreskrim Polresta Bandar Lampung berhasil mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan atau curas yang terjadi pada beberapa waktu lalu. Tim opsional Resmo Polresta bersama Satreskrim Polres Kedaton berhasil mengamankan dua orang pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Identitas kedua tersangka yakni Doli Harahap, 21, warga Cilengsi, Bogor, dan rekannya Heriadi, 30 tahun, warga Sepangjaya, Lebuhan Ratu, Bandar Lampung. Kasat Reskrim Polresta Kompol Devi Sujana mengatakan, kedua tersangka diamankan pada Minggu 14 November 2021. Kedua tersangka diciduk saat sedang berada di sebuah kamar kontrakan di wilayah Raja Basa, Bandar Lampung. Pengungkapan berawal dari laporan salah satu korban yang mengalami pencurian HP di wilayah Kedaton, kata Devi pada Selasa 16 November 2021. Devi menambahkan, setelah dilakukan penyelidikan, akhirnya keberadaan pelaku berhasil diidentifikasi. Bersama dengan anggota Polsek Kedaton, lanjut Devi, kedua tersangka berhasil diamankan. Dari tangan tersangka, kami mengamankan barang bukti sajam yang digunakan untuk beraksi, kata Devi. Devi menambahkan selain sajam jenis parang dan celurit, juga diamankan 4 ponsel yang diduga hasil curian.
Mereka ini menyasar korban setelah melakukan hunting di jalan mepet korban dan mengambil barang yang mudah seperti HP dan juga dompet korban, kata Devi. Dari hasil pemeriksaan sementara, kedua tersangka sudah melakukan aksinya di 5 TKP yang berbeda. Menurutnya 4 TKP dilakukan di wilayah hukum Polsek Kedaton, sementara 1 TKP terjadi di wilayah hukum Polsek Sukarame. Saat ini masih kami lakukan pengembangan mengenai kemungkinan ada TKP lain yang dilakukan tersangka, kata Devi. Saat ini aparat kepolisian masih memburu salah satu rekan tersangka yang saat ini sudah masuk dalam daftar pencarian orang alias DPO. Dikenakan pasal KUHP, pidana tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara, kata Devi. Sementara itu, tersangka Doli Harahap mengakui perbuatannya. Menurut Doli, aksi pencurian yang dilakukan bersama 2 rekannya untuk kebutuhan sehari-hari. Selebihnya, lanjut Doli bisa digunakan untuk membeli minuman keras. Ya, untuk makan dan minum saja, kata Doli. Tersangka Heriadi mengakui senjata tajam tersebut merupakan miliknya. Senjata itu digunakan untuk melukai korban yang melakukan perlawanan. Pria yang juga resdivisi kasus yang sama ini mengakui nekat kembali melakukan perbuatannya melawan hukum karena tidak punya pekerjaan. Kita cuma mengambil handphone, setelah dapat langsung kabur. Setelah itu nggak ada barang lain yang kami ambil, kata Heriadi. Berita selanjutnya datang dari 2 pria yang gasak motor wartawan di Metro. Aksi pencurian kendaraan bermotor terjadi di Sekretariat Serikta Media Siber Indonesia atau SMSI pada Senin 15 November 2021 malam. Kawanan pencuri menggasak satu Honda Beat berwarna biru putih BE4181MX milik M. Aziz Rezahman, 24 tahun, di Jalan Tongkol Yosada di Metro Timur sekitar pukul 19.20 malam. Kejadiannya habis Isa. Motor punya kawan saya Aziz. Habis saya pakai dari bank, parkir pas di depan pintu kantor SMSI. Dan saya masuk ke dalam kantor untuk mengambil uang. Kurang lebih ada 15 menit. Saat keluar lagi beli makanan, motor sudah tidak ada, ujar saksi Adi Herlambang pada Selasa 16 November 2021. Pria yang merupakan wartawan salah satu media online di kota Metro ini mengaku langsung berkoordinasi dengan rekan pers dan polisi begitu mengetahui motornya hilang. Kita langsung koordinasi untuk membantu mencari. Lalu saya juga dan teman-teman wartawan lainnya melaporkan kejadian ke Polres Metro, terangnya. Ahmad, saksi mata di lokasi kejadian, mengaku sempat melihat terduga pelaku sejumlah 2 orang keluar dari kantor SMSI. Saya nggak tahu persis motornya apa, karena saya kira orang itu ojek online. Tapi saya dengar suara motor ngebut. Pas saya keluar, motor itu sudah ke arah wihara, tuntasnya. Polisi sita 24 motor saat gerbek judi sabung ayam di Lampung Selatan. Jajaran Polsek Palas bersama Satuan Unit Jattrans Polres Lampung Selatan melakukan penggerebekan di salah satu tempat judi sabung ayam pada Selasa 15 November 2021. Sayangnya polisi terpaksa menggigit jari karena gagal menangkap satupun pelaku di lokasi yang berada di Desa Bali Agung, Kecamatan Palas, Lampung Selatan. Kapolsek Palas, Ibtu Edi Setiadi mengatakan, tidak ada pelaku yang diamankan dari lokasi penggerebekan. Tidak ada pelaku yang kami amankan karena mereka berhasil melarikan diri saat dilakukan penggerebekan.
kata Kapolsek Palas, Ibtu Edi Setiadi pada Selasa, 16 November 2021. Meski begitu, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti. Namun beberapa barang bukti yang diduga dipergunakan sebagai alat perjudian sabung ayam berhasil kami amankan, terangnya. Edi mengatakan dari hasil penggerebekan tersebut, pihaknya mengamankan 24 unit sepeda motor, 1 buah jam dinding, dan 6 ekor ayam aduan. Penggerebekan bermula saat kami menerima informasi dari warga tentang adanya perjudian sabung ayam di area tengah sawah dekat di Desa Bali Agung, Kecamatan Palas, tuturnya. Berbekal informasi tersebut, petugas langsung melakukan penggerebekan. Dalam perkara ini, petugas akan menerapkan pasal 303 KUHP. Barang bukti sudah kami amankan di Mapolres Lamsel atau Lampung Selatan guna penyidikan lebih lanjut, pangkasnya. Anggota DPRD Lampung Selatan terjerat kasus penipuan. Oknum anggota DPRD Lampung Selatan dari fraksi Gerindra, Malik Ibrahim, yang dilaporkan atas dugaan kasus penipuan dan penggelapan terkait perjanjian pekerjaan terhadap korban bernama Syukri Amin, akan mengupayakan proses damai. Malik membenarkan adanya laporan kepada dirinya terkait kasus dugaan kasus penipuan penggelapan dana terkait perjanjian pekerjaan terhadap korban bernama Syukri Amin. Malik berharap kepada korban untuk sabar untuk proses pengembalian uangnya. Nanti hubungi ke pihak penyidik saja ya, masa keterangan dari saya. Oh iya, untuk itu nanti saya, soalnya kita masih akan mengupayakan proses damai. Malik saat dikonfirmasi melalui telepon pada Selasa 16 November 2021. Besok kalau ada informasi baru lagi, kita ngomong sama-sama lah kalau gitu, sambungnya. Malik mengatakan dirinya sudah mengungkapkan proses damai kepada korban. Kita sudah ada upaya damai, kita lama sekitar 3-4 hari yang lalu. Tapi kalau damai kan harus ada uangnya. Makanya kita akan ada laporan proses hukumnya seperti itu, tuturnya. Ya, kita ada upaya untuk proses damai. Udah lama kita akan damai, tapi kan uangnya belum ada dari sana-sini, ungkapnya. Wajar namanya uang kan, orang mampu minta kejelasan di mana kalau uangnya. Bukan begitu mas, kalau upaya untuk berdamai ya adalah. Pangkasnya seperti itu. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita terkini Lampung bersama dengan saya Husnul Asyaifah. Selamat siang, saya pamit undur diri dan sampai jumpa.